Ya, Saudara, Polda Metro Jaya menyebut bahwa 3 tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Zinudin, dia lebih senang kliennya masuk penjara kayak gitu kan. Dan kali ini satu persatu fakta telak di belakang isu ijazah Pak Jokowi mulai terbongkar, termasuk rekan-rekan dilimpahkannya berkas ketiga tersangka ke Kejaksaan. Tentu saja ini memberikan sebuah titik terang bagi kita semua soal skandal isu ijazah Pak Jokowi tersebut. Karena memang kalau kita berbicara ke Kejaksaan, tentu saja ada kaitannya dan erat kaitannya dengan penahanan. Nah, apakah rekan-rekan setuju ketika mereka ditahan atau justru tidak? Ayo deh share pendapatnya. Kemudian rekan-rekan, tidak bisa dipungkiri sekarang kan mulai ada gerakan dan desakan massa soal penahanan dan bahkan penangkapan para tersangka. Ini artinya memang rakyat sudah mulai turun tangan. Nah, di balik skandal tudingan ijazah palsu ini, rekan-rekan, tentunya kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada tim penyidik. Dan tentu saja kali ini sepertinya skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi mulai menyasar balik para pembuat gaduh tersebut. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelum Kami cinta merah putih, kami lawan orang-orang yang selalu membuat gaduh negara ini. Mari teman-teman kita bersatu, kita dukung agar teroris segera dimasukkan ke dalam penjara. Patriot Nusantara hari ini hadir dan bersama dengan kepolisian daerah Metro Jaya dan mendukung penuh penindakan dan lanjutan proses hukum setelah beberapa hari yang lalu telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Saudara, Polda Metro Jaya menyebut bahwa 3 tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan jika dalam prosesnya ada tersangka yang mengajukan permohonan restoratif justice, itu merupakan hak para terlapor. Dalam hukum pidana, penyelesaian masalah dengan restoratif justice dibenarkan. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk Oh iya, Anda seenaknya menuding mantan presiden. 700 laporkan nanti. Anda yakin bahwa Bang Rismond dan kawan-kawan akan ditahan? Ya, seharusnya dari dulu begitu penetapan tersangka harusnya ditahan. Mudah-mudahan dengan diajukannya berkas ke kejaksaan, kejaksaan tidak selelet dan tidak selamban langkah kepolisian ya, supaya cepat P21. Karena apa? Ini menimbulkan kekisruhan baru dari para pelaku yang terus membuat ulah di tengah masyarakat, membuat polarisasi, mengancam persatuan anak-anak bangsa ini. Kami berharap kejaksaan lebih cepatlah supaya P21 kan ini juga membuat keadilan bagi saudara Rismond, Roy dan Tipa. Kalau mereka nggak bersalah, tetapkan nggak bersalah. Kalau mereka bersalah, cepat keputusan ini supaya jangan buat kekisruhan. Baik, kalau Bang Rismond bagaimana? Anda yakin bisa memenangkan kasus ini? Sudah berlarut, Bang. Ini perkataannya Bang David ini tolong diatur dikit ya. Siapa yang mengatakan kami menimbulkan kekisruhan, perpecahan? Loh, si Roy itu menimbulkan kekisruhan baru. Anda mengatakan Roy, Rismond dan Tipa. Loh, ya? Kapan kami melakukan kekisruhan? Kelakuan Anda ini sudah menimbulkan polarisasi, menuding sana sini. Berbicara. Ya, jaga. Oh iya, Anda seenaknya menuding mantan presiden memalsukan. Kami melakukan kekisruhan.
Loh, Mana dengan bukti kasus ringnya? dengan Mana kasus bukti Anda ringnya? ini, Ada Anda kekisruhan kami menimbulkan buat. polemik. Anda menimbulkan polemik. Mana buktinya? Loh, sekarang Oke. Anda tersangka. Sekarang Anda Mana tersangka, buktinya? bagaimana bukti? Baik. 700 Baik. Laporkan nanti. membuat Baik, membuat silakan. Anda tersangka. Oke. Bukti tersangka itu adalah Anda sudah Jadi, menimbulkan begini. polemik. Oke. Coba, Polemik Bang di tengah Rismon. polarisasi. Baik, Bang Rismon, Ya. 2 dari Oke. 8 tersangka bertemu dengan Jokowi dan bahkan menyampaikan, mengajukan mekanisme restoratif justice. Anda tahu itu? Anda membenarkan hal tersebut? Saya tidak tahu dan saya tidak peduli juga ya tentang pengajuan restoratif justice oleh Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis. Tetapi ya dari pernyataan Bang Egy Sujana lewat telepon pada saat itu Mikael Sinaga menelpon Bang Egy Sujana dan di situ lewat speaker saya dengar, saya ada di situ mengatakan Bang Egy Sujana saat itu mengatakan ada 2 orang Polri. Yang pertama penyidik dan atasannya membersamai Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis pada tanggal 8 Januari 2026. Nah, kita tidak tahu bagaimana etika profesionalisme dari penyidik yang mengantarkan tersangka. Masih ada tuntutan lagi dari tim Bang Ahmad bahwa belum ada pemenuhan hak tersangka di klaster 2 begitu ya. Kalau menurut Anda sejauh ini penyidik sudah bekerja sesuai prosedurnya? Mengakomodir, sudah sangat profesional gitu loh. Jangan juga yang dulunya kalau misalnya menguntungkan Rasulullah dan kawan-kawan dipuji-puji penyidik ya. Tapi kalau ada sedikit merugikan, seolah-olah penyidik ini sangat tidak profesional. Ini yang menurut saya akhirnya tataran basisnya itulah tataran kepentingan dirinya gitu loh. Karena menurut saya ini sudah on the track. Sekarang sudah berproses yang memang kita lihat semua ya, publik juga bisa melihat kehati-hatian penyidik sampai pada titik ini itu terlihat betul bahwa dia sangat menghargai hak-hak hukumnya Rosario dan kawan-kawan. Ini soal yang sangat mudah sebenarnya secara hukum, kan gitu ya, bahwa orang menuding ini barang palsu, barang aslinya ada, ini kan sangat mudah. Tapi karena memang ini sudah menjadi gunjingan publik begitu luas, penyidik berusaha untuk memaksimalkan bagaimana mengakomodir kepentingan Rosario dan kawan-kawan, dan itu dilakukan. Jadi jangan juga membangun narasi seolah-olah ini ada kepentingan lain yang ikut bermain untuk coba mengkooptasi penyidik. Menurut saya itu nol besar. Statement yang mengada-ngada, karena Pak Jokowi sendiri tidak pernah cawe-cawe. Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, mungkin bukan sekarang pelimpahannya, sudah dari kemarin-kemarin itu pelimpahan kalau Pak Jokowi cawe-cawe. Mungkin Rosario dan kawan-kawan sudah ditahan kalau Pak Jokowi cawe-cawe. Enggak juga, gitu justru Pak Jokowi itu menunjukkan betul dia menyerahkan kepada penyidik. Jadi kalau dianggap bahwa Pak Jokowi masih bisa berkuasa, udah ditahan itu. Gitu loh Rosario dan kawan-kawan. Pelimpahannya juga dari kemarin gitu loh. Terlalu kecil lah kalau melihat cawe-cawe Pak Jokowi pada titik ini terlalu kecil. Baik, Bang Mariansa, dan memang karena beliau bukan kuasa hukum, jadi tidak ngerti juga soal hukumnya. Waktu kita terbatas. Dan nggak akan Jokowi cerita kepada orang yang tidak punya kapasitas secara hukum. Kalau Jokowi karena itu berapa kali ke Solo juga akan cerita kepada saudara semua. Baik, waktu kita terbatas. Dia ada energi sampai titik darah penghabisan. Begitu. Enggak masalah suara penghabisan. Ini soal kedaulatan hukum. Jangan sampai hukum itu tetap ada di bawah kendali Solo. Kendati Solo sekarang tidak berkuasa lagi. Kita lihat nanti di persidangan, Bang Mariansa. Saya cuma berharap Rosario, Tifa, Rismon sehat. Baik mental maupun fisik, karena memang menghadapi situasi hukum seperti ini tidak mudah. Mungkin kita pun nggak kuat seperti Rosario ya, jadi kita berharap dia tetap sehat jiwanya, tidak sakit jiwanya, karena nanti kalau dalam proses peradilan ternyata dinyatakan bersalah, orang yang dihukum di bawah 5 tahun aja itu sengsara betul rasanya, apalagi yang dihukum di atas 5 tahun. Jadi ini soal yang menurut saya berharap betul Rosario dan kawan-kawan bisa menghadapi proses hukum ini yang memang berat dengan tabah dan kuat dan selalu sehat jiwa dan pikirannya, karena saya lihat sudah hampir nggak sehat itu. Pasalnya Jokowi, kasus ini segera selesai? Ya, menurut saya supaya ada kepastian di publik ya. Dan Pak Jokowi sudah mengambil bahwa proses peradilan adalah ruang yang tepat untuk menyampaikan ke publik mana yang benar, mana yang salah. Oke. Semuanya disalahkan ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo. Apalagi tadi Ferry Amsari dengan lugas saya bilang Pak Prabowo adalah penculik dan lain-lain. Mohon maaf Pak, Anda kan ahli hukum tata negara. Mana nomor perkaranya Pak yang ingkrah?
Kalau memang Pak Prabowo itu sebagai penculik. Abang tadi sedang di mana? Mana pihak kepolisian Saya yang akan membunuh? mengutip Bit Di mana Panji. Pak? Jangan generalisir Pak. Sehingga bahasa Anda itu menjadi multitafsir dan liar. Saya mau tanya bukan itu. Ya. Itu Inggris kejawen kayak gimana maksudnya? Inggris kejawen itu bahasa Inggris tapi disebutkan oleh lidah-lidah Indonesia. Saya kasih contoh. Ya, siapa You saja walk the orang talk, Indonesia not yang only talk the talk. itu namanya Inggris kejawen. Siapa saja Anda juga kalau berbicara bahasa Inggris pasti Inggris kejawen karena nggak bisa menyindirui orang-orang Yes, Inggris. I know you know, we know. Nah, Yes, itulah boss. Inggris kejawen. Anda begitu. Jadi siapapun orang Indonesia yang berbahasa bahasa Inggris, Everything is okay, you tetap know. itu Inggris kejawen karena lidahnya lidah Nusantara. Oke, baik. Ya. Dia untuk membela orang, ya, orang lagi sakit kan nggak pantas juga tetap dilakukan penghukuman seperti itu, atau katakanlah orang nggak bisa berobat gara-gara kasus ini, kan itu naib namanya. Itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya saya dibilang tadi, karena saya kebetulan juga ada di dalam berkaitan dengan RJ ini, saya tahu persis ya sikap Pak Jokowi yang sangat negarawan melihat keadaan Bang Egy yang harus berobat. Betul-betul disikapi dengan luar biasa gitu. Dan juga ini jangan salah, katanya sampai Kapolri dilibatin, itu juga nggak benar gitu loh. Ya, saya kesel aja ngeliatin kasus itu ini gitu interpretasi kan. dari Rozinuddin terkait pernyataan Pak Jokowi untuk sebenarnya terkait pernyataan Bang Egy. Kan Pak Jokowi bilang, lalu apa yang saya lakukan? Bisa saya lakukan. Ya, Nah, telepon kan, Kapolri ya. Nah, kan Bang Egy bilang, Mas Jokowi ini kan masih berkuasa, masih berpengaruh. Telepon Kapolri bla bla bla. Padahal dia cuma panggil Pak Syarif kan. Enggak langsung, Pak Listio tolong gitu. Enggak kan, dia cuma manggil Pak Syarif. Lalu dikasih tahu bahwa ternyata ada penyidik di situ. Oh, betul. Ada siapa? Lalu disebutlah namanya. Dan yang di ini Bang Imam. Dan menurut mereka kedatangan para penyidik itu adalah bagian dari bagaimana Solo mengatur ini. Padahal saya tidak membela siapa-siapa ya, tapi kita harus bicara fakta. Padahal menurut Bu Eli, memang dia yang meminta itu supaya aman. Karena kan dia bilang, kan Pak Jokowi gak kenal kami. Jangan sampai nanti kita ke sana terus kita diusir gitu. Maka dia minta jaminan dari penyidik Polda Metro Jaya. Tapi nggak mau bilang goreng ya, diterjemahkan, interpretasi oleh Rozinuddin sebagai bagian dari ini memang Solo yang ngatur. Makanya dia bilang yang dipakai ini KUHAP Solo. Ini gimana? Emang Solo ada KUHAP-nya? saya juga baru tahu itu. Maksudnya KUHAP Solo yang dipakai ini gitu. Ya, jadi gini. Saya berbicara dari segi sisi hukumnya ya. Kan saya dibilang tadi, semua nggak ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba pertemuan di Solo itu tanpa dilatar belakangi oleh suatu keadaan niat baik tadi. Betul. Ya. Terus kemudian keberadaan penyidik datang ke sana ya karena memang udah ada sinyal untuk ke situ menuju restorasi itu. Namanya RJ, penyidik harus ikut kan? Ya, penyidik harus ada di sana. Berkaitan itu ada 5 dan lain sebagainya, saya nggak melihat itu ya. Apakah memang ada permintaan dari Bu Ernida untuk mengawal keberangkatan ke Solo dan lain sebagainya, saya nggak melihat itu. Tetapi ini kan konteksnya pada tahap penyelesaian, pada tahap akan RJ, kan itu yang terjadi kan. Makanya polisi harus semua tahu, penyidik harus tahu gitu. Kan yang diajak juga bukan penyidik yang ada di Propam, ya kan? Yang ada di Densus, kan bukan itu kan? Tapi berkaitan dengan kasus hukum, gitu. Selesai dong di sini, gitu. Tapi menurut jadi kalau dibilang ada KUHAP Solo itu juga salah. Karena memang parameter kerjanya harus begitu. Gitu kan? RJ itu harusnya di Polda bukan di Solo. Prosesnya di Solo kan Pak Jokowi tinggal di Solo. Tapi prosesnya kan kalau tidak salah Bu Eli Daneti kemudian mengajukan itu di Polda kan. Ya, oke, saya jelasin lagi nih ya, berkaitan masalah RJ. Memang penyelesaiannya di Solo, kan setahu saya enggak. Karena saya udah bilang, saya juga datang ke Polda ya. Karena pelapor juga kan. Sebagai kuasa pelapor saya. Karena kan kalau Pak Jokowi mau, tapi kan ada beberapa pelapor lain juga, termasuk Om yang mewakili Weekend itu ya. Ya, jadi gini ya. Kan Pak Jokowi punya kuasa hukum. Iya dong, boleh dong kuasa hukum memberikan suatu surat dan lain sebagainya untuk bagaimana RJ itu bisa terjadi.
Kan bisa dong kuasa hukum melakukan seperti itu. Bisa. Seperti saya waktu Maret nggak bisa datang, kan saya yang datang ke sana, ya. Terus kemudian karena udah ada kesepakatan, ya udah kita tinggal mengiyakan, ya. Cukup mengiyakan, kita nggak perlu mengajukan RJ dalam konteks membuat surat, tidak. Tetapi kita mengiyakan, ya udah kita sepakat, udah selesaikan karena kemanusiaan. Kita melihatnya pada faktor kemanusiaan, bukan yang lain. Itu. Oke. Ya, jadi kalau dikatakan diselesaikan di Solo, itu salah. Semua diproses di Polda kok. Di Polda Metro kok. Ya. Jadi nggak benar kalau dibilang diselesaikan di Polda. Dan juga jangan ngawur ya. Sampai Kapolri dilibatin. Emang ini kasus apaan, ya kan? Ini cuma kasus RJ, ya kan? Yang cukup dilakukan itu di Polda. Proses RJ. Ya, tingkatannya pun nggak perlu sampai Kapolda. Ya, mungkin kalau Kapolda mengetahui, oke lah. Ya, karena kan pimpinan tertingginya ada di Kapolda kan. Ya, tetapi itu kan yang melakukan penyidik, ya, Kasubdit, terus kemudian juga di Reskrim ya, udah selesai. Begitu udah ada kesepakatan, sudah dikeluarkan SP3, yang menandatangani SP3 siapa? Ya Dir. Bukan Kapolda juga kan. Cuma Kapolda dan Wakapolda itu sebagai tembusan. Namanya ini kasus besar, pimpinan sebuah lembaga Polri, ya, terutama Polda, Kapolda dalam persoalan ini kan harus tahu dong detailnya seperti apa. Ya kan, sekarang berarti tinggal berapa dari 8, berarti tinggal 6. Kan begitu dong menafsirkannya, ya. Jangan sampai Kapolda juga nanti nggak tahu, kan repot juga. Nanti dikatain lagi seperti itu. Jadi naif banget kalau sampai Kapolri turun tangan dalam kasus ini. Emang nggak punya kerjaan apa? Dia bilang Kapolri kita itu masih Kapolrinya Solo. Enggak, ini Kapolrinya Pak Prabowo, pemerintahan yang sekarang. Kapolrinya Indonesia. Iya, Indonesia, namanya bukan Kapolri Republik betul. Indonesia. Betul. Gitu. Tapi ya boleh-boleh saja lah interpretasi, namanya juga sedang berproses kan. Nggak boleh-boleh saja, tapi jangan ngawur gitu loh. Ya. Ini kan jangan udah ngawur ini lah ceritanya ini kan. Kalau dibilang diselesaikan di Solo, Solo itu punya apa? Ada Pak Jokowi itu jadi orang biasa sekarang kok. Ada satu lagi Om, geng Solo itu membeli pejuang menjadi pengkhianat. Nah, ini ditanggapi serius sama Bu Eli Daneti. Dia mau melaporkan Kozinudin atas pernyataan yang ini. Dia bilang silakan tunjukkan beli di mana, harganya berapa, uangnya ditransfer kemana. Mereka ini beranak pinak persoalan. Jadi apa? Jadi seru ya. Beternak masalah, beternak masalah, ya kan? Ini dan saya tadi lihat Bu Eli Daneti itu serius sekali mau melaporkan si Kozinudin. Nah, kalau menurut Om, ini kan jadi sebenarnya mereka ini dulu satu grup. Kalau kalau misalnya tim relawan Jokowi atau Pradi Bersatu atau tim Merah Putih melaporkan, oke lah, karena berseberangan kan. Ini kan yang ngelaporin jadinya Eli Daneti, yang tadinya mereka ada di situ kan. Gimana menurut Om menanggapi baru rencana tapi sepertinya tadi sudah pasti sekali Bu Eli mau laporkan Kozinudin atas pernyataan itu. Ya, kalau kita melihat dari satu keadaan bahwa ada tuduhan dibeli dan lain sebagainya, ini kan memang menjadi naif, menjadi nggak benar, menjadi fitnah, ya. Dan kalau itu dilaporkan, menurut saya sah-sah saja, ya, karena KUHP yang baru juga sudah mengatur tentang hal seperti itu. Di samping ada Undang-Undang ITE juga kan, ya, pasal 434 KUHP, ya, pasal 27. Ayat 2 kalau nggak salah, terus juga pasal 27 ayat 3-nya, ya, itu bisa dilaporkan dan ancaman hukumannya 6 tahun. Menurut saya setuju kalau memang ada laporan-laporan seperti itu, karena saya nggak menyebut ya, ini ada pengacara yang bisa dikatakan setiap hari memanggil Pak Jokowi juga seenaknya aja, ya kan, terus menjelek-jelekan institusi Polri juga seenaknya aja gitu kan. Sepertinya sudah tidak beretika lagi dalam beracara. Harusnya kan punya sopan santun, punya etika. Etika pengacara seperti apa sih? Ya, lembaga hukum harus kita hormati kok, gitu ya. Bekas presiden atau katakanlah presiden ke-7, ini juga kan harus kita hormati. Jangan kalau ngomong Jokowi, aduh, saya merasa kadang-kadang tuh miris ya. Polri ini bagian daripada Solo dan lain sebagainya.
di bawah Loh, Solo. dia memang melihat bahwa selama ini kerja Polri untuk kepentingan Solo, Kapolri itu dalam bekerja ini untuk masyarakat Indonesia kok. Nah, memang kalau kita melihat, kalau kita perhatikan, isu ijazah ini benar-benar sangat-sangat luar biasa dalam tanda kutip perdebatan dan bagaimana perang statement antar kubu. Ada kubunya Roy CS, ada kubunya Pak Jokowi dan lain semacamnya. Namun rekan-rekan, kita di sini coba deh tarik dulu benang merahnya. Apa itu? Yakni keaslian ijazah tersebut yang pada saat ini memang menjadi perdebatan. Pertanyaannya rekan-rekan, ketika kita mempertanyakan keabsahan ijazah seseorang atau bahkan hal ini ex-presiden, presiden yang telah purna tugas, tentunya ditanyakan kepada pihak kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut dan otoritas yang berwenang. Nah, ketika UGM sudah mengkonfirmasi asli, maka saya kira segala tudingan, segala fitnahan itu sudah harus selesai karena yang mengeluarkan ijazah tersebut kan sudah bilang asli. Kemudian saya semakin heran kenapa ini kok terus menjadi perdebatan dan mempersoalkan keaslian demi keaslian. Maka dari itu kan saya bilang bahwasanya ya ini kalau dikatakan kritik bukan mengkritik rekan-rekan, karena kalau misalnya tujuannya ini mengkritik Pak Jokowi, ya mohon maaf kan Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Pak Jokowi sudah purna tugas. Inilah yang memang menjadi pertanyaan. Kenapa kok isu ijazah ini naik lagi? Kenapa ditanyakan naik lagi? Karena sebelumnya sudah pernah ada seseorang ataupun individu yang pernah jadi tersangka atas isu ijazah tersebut. Namun ternyata pada saat ini kembali ramai soal isu ijazah tersebut. Dan bahkan sudah ada tersangka pada saat ini, termasuk ketiga berkas tersangka sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Artinya memang ada keseriusan dalam hal menangani tuntutan balik dari Pak Jokowi. Karena kan posisinya mereka-mereka ini dituntut balik oleh Pak Jokowi. Termasuk ketika ada SP3 pun tentu saja atas persetujuan Pak Jokowi. Ingat gak SP3 Egy Sujana dan juga DHL. Nah itu adalah memang hasil persetujuan dari Pak Jokowi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa DHL dan Egy Sujana mengunjungi langsung Pak Jokowi. Nah itulah yang memang ternyata semakin memicu polemik perdebatan. Padahal kan itu kedua pihak yang bersengketa ataupun berdebat dan lain semacamnya itu kan sudah mengambil mediasi SP3 tersebut. Kenapa yang lain ribut? Nah kemudian rekan-rekan, kalau kita bicara ijazah lagi, ini kan sebenarnya sudah habis. Kenapa sudah habis? Karena UGM-nya sudah mengkonfirmasi asli. Maka dari itu ketika kita mencari perdebatan, ketika menyaksikan debat, ya ini harus ditarik benang merahnya, intisari dari perdebatan ini apa. Kalau mengejar keaslian kan sudah terbukti asli. Kemudian ya atas tuntutan balik dari Pak Jokowi memang mereka-mereka yang menuding dalam tanda kutip sudah jadi tersangka, dan ini adalah mungkin ya rekan-rekan konsekuensi dari apa yang mereka perbuat.